Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dari kelas 17 SI 01JS. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya yang ERP yang berjudul Sistem dan Rekayasa ERP. Di sini saya akan menjelaskan fungsi umum dan elemen kunci dan sistem ERP. Yang pertama, kunci fungsi dasar ERP. Yang pertama ada mendefinisikan produk, yang kedua ada strategi produk untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan. Yang ketiga, menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order. Yang keempat, ada pendekatan terhadap proses produksi praktis. Yang kelima, pendekatan sistem penjadwalan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agar penerapan ERP bersebuah maksimal. Sistem ERP sebagai hasil pembuatan manusia tidak selamanya bermanfaat bagi setiap penggunanya. Dalam penerapannya, sekitar 10% sampai dengan 40% dari penerapan ERP ini mengalami kegagalan. Berikut untuk mengatasi adanya kegagalan tersebut yang harus dilakukan supaya penerapan ERP berhasil adalah yang pertama, pemahaman yang jelas akan sasaran strategi perusahaan. Perusahaan harus jelas strateginya supaya untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Yang kedua, komitmen dari seluruh jajaran manajemen. Para jajaran manajemen harus memiliki komitmen yang bersama agar bisa menuju kesuksesan untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, manajemen implementasi proyek yang baik. Yang keempat, mampu mengatasi isu-isu teknik. Yang kelima, tim implementasi yang baik. Yang keenam, rekayasa ulang proses bisnis. Yang ketujuh, komitmen organisasi untuk perubahan. Yang kedelapan, ada pendidikan dan pelatihan interaktif. Yang kesembilan, data yang akurat. Yang kesepuluh, ada sosialisasi dan komunikasi yang alternatif. Yang kesebelas, ada pengukuran kinerja yang fokus. Dan selanjutnya ada aspek konfigurasi sistem ERP. Yang pertama, perangkat lunak Bulton. Yang kedua, supply chain management. Yang ketiga, all out versus all up. Di sini resiko implementasi dari menggunakan sistem ERP. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat ERP dapat berjalan dengan baik bersamaan dengan sistem lama. Lalu setelah berfungsi-fungsi organisasi terinfeksi ke dalam sistem yang baru, sistem lama diistirahatkan. Lalu di sini ada opsi terhadap perubahan budaya bisnis. Yang kedua, memilih ERP yang salah. Yang ketiga, ada goodness of fit. Yang keempat, memiliki konsultan yang salah. Lalu di sini ada biaya tinggi dan biaya yang melebihi anggaran. Di sini resiko yang ada berbentuk biaya yang dianggap terlalu rendah atau yang tidak diantisipasi. Masalah yang sering muncul terjadi dalam beberapa area yaitu yang pertama, pelatihan. Yang kedua, pengujian dan penyertaan sistem. Yang ketiga, konversi data. Yang keempat, proses implementasi ERP. Selanjutnya saya akan penjelasan tentang data warehousing sistem ERP. Data warehouse merupakan bisnis data relation atau multidimensional yang dapat berisi data giga sampai terdetes. Proses data warehousing melibatkan intersing, conversing, dan editing data organisasional, organisasi dan ERP dan sistem lama dan kemasukannya ke dalam arsip pusat yang disebut dengan data warehouse. Sekali data dimasukkan ke dalam warehouse, data dapat diakses melalui berbagai macam query dan alat analisis yang digunakan untuk data mining. 5 tahapan pokok dari proses data warehouse. Yang pertama, perancangan data untuk data warehouse. Yang kedua, mengekstrak data dari database operasional. Yang ketiga, pembersihan data yang diekstrak. Keempat, mengubah data menjadi model warehouse. Dan kelima, memuat data ke dalam database data warehouse. Berikut tahapan penting dalam proses warehousing. Pertama, membuat model data warehouse. Yang kedua, mengekstrak data dari basis data operasional. Tiga, membersihkan data yang diekstrak. Keempat, mengubah data ke dalam data model warehouse. Kelima, memasukkan data ke dalam basis data dalam warehousing. Rekayasa ERP. Rekayasa sistem ERP dalam organisasi adalah berupa implementasi dari konsep ERP tersebut secara utuh. Implementasi ERP juga bisa mengacu pada tahapan implementasi sistem pada umumnya serta strategi yang digunakan. Aspek-aspek
yang dikaji dalam setiap tahapan meliputi berbagai dimensi. Yang pertama organisasi, kedua manusia, yang ketiga informasi, dan keempat teknologi. Dan di sini ada mekanisme rekayasa IRP. Pertama, identifikasi dan perumusan masalah dimulai dengan membuat pernyataan masalah dan saran yang ingin dicapai. Yang kedua, koleksi informasi. Mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan masalah. Informasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki perumusan masalah. Yang ketiga, mendefinisikan alternatif. Pada fase ini, semua alternatif solusi yang relevan didefinisikan. Yang keempat, evaluasi dan perbandingan alternatif. Melakukan analisis dan perbandingan setiap alternatif solusi. Dan yang kelima, memilih salah satu solusi. Yang keenam, implementasi solusi yang sudah dipilih. Yang ketujuh, mengevaluasi implementasi solusi atau dengan membandingkan terhadap masalah yang diinginkan.